Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farida Febrian Fazanisa dengan NPM 2415005219. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan review saya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya dan juga Bu Hesti di pelajaran pendidikan kewarganegaraan di semester genap ini. Yang pertama itu mengenai materi identitas nasional. Jadi identitas nasional ini memiliki arti adalah ciri khas yang ada pada suatu negara. Nah, di suatu negara itu pasti memiliki suatu budaya, suatu agama, terus juga bahasa, suku, dan lain-lain. Itu tuh yang membuat suatu negara itu memiliki suatu identitas. Urgensi yang didapatkan dari identitas nasional itu, yang pertama, urgensi nasional itu dapat menjadikan Indonesia berbeda dengan negara yang lain. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki banyak suku, ras, agama, dan juga budaya yang berbeda-beda. Sehingga inilah yang membuat Indonesia itu berbeda dengan negara lain. Lalu juga itu juga sebagai kebanggaan terhadap kita sebagai masyarakat Indonesia, karena berbeda dengan bangsa dan juga negara lain. Itu menyebabkan kalau dengan banyaknya suku, ras, agama, bahasa yang kita punya, kita tuh bisa tetap satu. Adapun manfaat dari identitas nasional itu, yang pertama itu untuk mempertahankan eksistensi suatu bangsa, dimana dengan adanya identitas nasional itu tuh bakal bisa meminimalisir pengaruh budaya asing yang dapat masuk ke dalam suatu negara, sehingga suatu negara itu akan kecil kemungkinan untuk kehilangan suatu jati dirinya. Lalu juga dapat menjaga stabilitas nasional, dimana ini tuh kita tuh memiliki dalam suatu negara, sehingga ini meminimalisir rasa konflik yang ada dan juga perpecahan. Lalu juga memperkuat daya saing bangsa, sehingga Indonesia itu lebih percaya diri dan mampu bersaing di era globalisasi seperti ini. Lalu ada dinamika dan tantangan dari identitas nasional. Yang pertama, tantangan itu tuh dari internal, dari kita sendiri, yaitu keberagaman yang mencakup budaya, agama, ras, dan juga bahasa. Itu tuh sebenarnya bisa menjadi tantangan untuk kita sendiri karena merasa adanya perbedaan di antara kita. Lalu juga yang kedua, adanya arus globalisasi, di mana dengan adanya budaya-budaya asing yang masuk ke dalam suatu negara dengan mudahnya, itu tuh dapat membuat minimnya kekurangannya identitas nasional, sehingga identitas nasional ini kadang tuh dilupakan oleh masyarakat itu sendiri. Lalu juga sejarah, yaitu pengalaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan yang menumbuhkan rasa senasib dan seperjuangan yang memperkuat identitas nasional. Lalu dilanjut oleh materi yang kedua, yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan elemen yang ada di masyarakat yang berbeda-beda ataupun latar belakang yang berbeda-beda, seperti suku, ras, agama, bahasa, dan juga perekonomian, agar suatu negara itu mencapai suatu tujuannya, yaitu persatuan dan juga keharmonisan. Lalu ada juga urgensi integrasi nasional. Yang pertama, sesuai dengan tujuannya, yaitu kesatuan, yaitu mencapai suatu persatuan, sehingga Indonesia ini tidak mudah pecah dan juga kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang berdatangan. Lalu juga mempertahankan keutuhan wilayah, sehingga meminimalisir adanya suatu perpecahan, dan juga
mewujudkan stabilitas nasional dari segi politik, ekonomi, dan juga sosial demi kelancaran kehidupan masyarakat. Diperlukannya integrasi nasional ini karena untuk mencapai tujuan nasional, karena tujuan nasional itu bakal tercapai ketika masyarakat itu bersatu. Hal ini tujuan nasional itu lebih mudah dicapai jika masyarakatnya itu bersatu. Lalu juga mengatasi perpecahan, karena jika misal kita sudah bersatu, masyarakat sudah bersatu, sulit untuk pecah karena ada rasa menyayangi satu sama lain. Tantangan dalam tantangan yang ada dalam integrasi nasional itu yang pertama itu adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Bisa dilihat dari pembangunan di kota itu tuh lebih baik daripada pembangunan di desa. Hal ini menyebabkan banyaknya warga desa yang iri, sehingga inilah yang memicu suatu perpecahan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua juga pengaruh globalisasi. Jadi karena adanya arus globalisasi dengan budaya-budaya lainnya masuk, itu tuh dapat mengurangi nilai-nilai identitasnya nasional jika dari kitanya itu tidak menyikapi dengan bijak. Lalu juga ada hoax. Hoax itu suatu berita bohong di mana hal ini tuh bisa menjadi pertengkaran atau juga perpecahan karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, sehingga menimbulkan suatu perpecahan karena menurut dia itu tuh tidak adil karena dia dipermalukan dan juga berita mengenai dirinya itu adalah berita bohong. Lalu yang ketiga ada konstitusi berbangsa dan juga bernegara. Jadi konstitusi itu bisa diartikan sebagai sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa peraturan untuk membentuk dan juga mengatur sistem pemerintahan yang ada di suatu negara. Urgensi konstitusi berbangsa dan bernegara, konstitusi adalah suatu hukum tertinggi yang ada di suatu negara, sehingga tidak ada hukum atau juga peraturan dan merupakan tindakan yang kontra terhadap suatu konstitusi. Yang kedua itu pengatur struktur dan kewenangan suatu negara, sehingga konstitusi itu dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Lalu juga pelindung hak asasi manusia, karena konstitusi itu terdiri dari hukum-hukum, sehingga hal ini didapatkan hak-hak dasar warga negara seperti hak beragama, hak berpendapat, hak kebebasan, hak pendidikan, dan juga hak pekerjaan. Kenapa konstitusi itu diperlukan dalam suatu kehidupan berbangsa dan juga bernegara? Karena yang pertama itu tuh membatasi kekuasaan. Jadi dimaksud dari statement ini adalah konstitusi itu tuh meminimalisir dan juga mencegah adanya pimpinan atau juga kekuasaan negara yang bersifat otoriter dan juga absolut. Yang kedua, melindungi hak-hak warga negara seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, karena konstitusi itu juga membahas mengenai hak-hak yang ada untuk masyarakat, sehingga konstitusi ini juga benteng pelindung hak-hak manusia untuk menghindari adanya potensi pelanggaran oleh suatu masyarakat ataupun dari negara yang lain. Lalu juga menjamin kepastian hukum, di mana suatu masyarakat hidup itu memiliki kepastian mengenai hak dan juga kewajibannya. Tantangan dari konstitusi berbangsa dan juga bernegara itu tuh yang pertama ada pelanggaran konstitusi, maraknya korupsi, maraknya
pelanggaran HAM dan juga penyalahgunaan kekuasaan itu merupakan pelanggaran yang namanya dari konstitusi. Karena konstitusi itu merupakan suatu hukum tertinggi, namun masih ada pelanggaran yang terjadi di Indonesia ini sendiri. Lalu juga ketidakpedulian masyarakat. Hal ini tuh karena kurangnya pemahaman dan juga kesadaran akan pentingnya konstitusi dalam suatu negara. Lalu juga ada globalisasi dan juga pengaruh eksternal, sehingga kebijakan yang tidak sepenuhnya itu tuh tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Lalu materi selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara. Jadi hak warga negara adalah kuasa atau kemampuan yang melekat di individu sebagai anggota negara untuk menerima dan melakukan sesuatu yang semestinya diterima ataupun dilakukan dan dapat dituntut secara hukum. Untuk kewajiban itu, kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan suatu individu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana terdapat urgensi hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada menciptakan suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara sehingga terciptanya masyarakat yang harmonis, adil, dan juga sejahtera. Yang kedua, menjamin keberlangsungannya hidup suatu negara. Warga negara itu sadar akan hak kewajibannya, akan berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan juga menjaga stabilitas suatu negara, seperti membayar pajak dan menaati hukum-hukum yang ada di dalam suatu negara. Yang ketiga ada melindungi martabat manusia, sehingga pemenuhan hak memungkinkan warga negara mengembangkan diri itu tuh secara optimal. Diperlukannya suatu hak dan kewajiban suatu negara itu tuh yang pertama untuk mencegah suatu konflik, dimana ketika tidak adanya hak dan kewajiban suatu warga negara yang jelas, itu akan membuat suatu negara akan tinggi terhadap perselisihan dan juga konflik antar individu. Yang kedua itu menciptakan keadilan sosial, di mana keseimbangan antara hak dan kewajiban itu tuh merupakan syarat terwujudnya keadilan sosial. Lalu juga ada mengembangkan potensi individu, pengakuan dan pemenuhan hak-hak warga negara seperti hak pendidikan dan pekerjaan memungkinkan individu itu mengembangkan dirinya secara maksimal dan juga dapat berkontribusi dalam masyarakat. Hak-hak yang ada di negara Indonesia ini yang pertama hak atas berpendapat, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak mengembangkan diri, hak untuk berpendapat, hak untuk status kewarganegaraan, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban dalam warga negara Indonesia yang terdapat di Indonesia ini yang pertama wajib untuk membayar pajak, wajib memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh negara, dan juga wajib untuk menghormati undang-undang dan juga dasar negara. Mungkin sekian materi yang saya bisa review, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.